balik lagi ke Friday Fragrance bareng sama aku Arinda. Hari ini gue pengen cerita sedikit soal mungkin bisa dibilang rekomendasi lah ya. Rekomendasi beberapa parfum, ada yang lokal, ada juga yang internasional. Coba aku lihat dulu, ya ada juga yang internasional yang sebenarnya mungkin bisa kalian pakai atau misalnya pengen cari-cari notes seperti apa sih yang menurut aku pribadi itu enak untuk dipakai pas lebaran. Apalagi sekarang di lebaran saat ini cuacanya lagi super panas banget, jadi siapa tahu kalian pengen tahu rekomendasi yang bakal gue kasih ke kalian. Kalau kalian penasaran, keep on watching. Oke, yang pertama karena emang tadi gue cerita bahwa cuaca lagi panas banget gitu, jadi yang pengen gue rekomendasiin itu adalah fragrance yang wanginya agak ringan. Terus kalau misalnya kena panas itu nggak terlalu makin kecium mulek gitu ya. Jadi gue pengen merekomendasikan beberapa fragrance yang emang wanginya itu atau notesnya itu lebih lebih light lah gitu. Tapi tenang aja karena gue tahu fragrance itu adalah cocok-cocokan dan pasti selera masing-masing juga berbeda. Gue juga akan kasih beberapa parfum yang emang wanginya lebih heavy. Nah, untuk pertama, gue akan kasih satu fragrance yang ada di KKV. Ini kemarin gue sempat lihat di TikTok dan akhirnya gue penasaran beli. Ini adalah Lab of Nature yang Peach Oolong Tea. Nah, ini tuh yang bikin gue penasaran adalah karena dia by face gitu. Jadi atasnya oil, di bawahnya itu lebih ke cairan kayak watery gitu. Nah, biasanya kalau gue pakai, gue kocok dulu, baru gue semprotin biar semua cairannya itu menyatu gitu. Nah, kenapa gue pilih ini? Karena gue tuh pertama gue suka banget wangi peach gitu. Dan menurut gue ini bisa jadi salah satu alternatif kalau kalian ngerasa Tom Ford yang peach itu mahal banget, dan which is emang mahal banget. Tapi di KKV itu bisa dibeli dengan sekitar 120-an, atau gue lupa di harga berapa, pokoknya nggak nyampe 200.000 deh ini kalau nggak salah. Tapi emang ini tuh wanginya emang nggak bisa dibilang mirip banget atau nggak bisa dibilang mirip atau nggak bisa dibilang dupe, tapi emang wanginya itu ada peach-peachnya dan itu peachnya tuh wanginya ketara banget. Ini tuh ibarat kayak kalau gue dulu pernah minum Lipton Iced Tea, bukan Lipton Iced Tea, apa sih yang minuman yang kayak di, tau nggak sih lo, di kotak gitu, Capri Sun. Nah, kayak Capri Sun zaman dulu, nggak tahu deh sekarang masih ada nggak sih Capri Sun, harusnya sih masih ada ya. Nah, Capri Sun, gue tuh salah satu Capri Sun favorit gue itu adalah peach tea itu gitu. Dan ini tuh benar-benar membawa gue, memori gue tuh ke masa gue waktu kecil gitu. Jadi emang aromanya tuh wanginya peach banget dan ada slightly aroma-aroma tehnya gitu. Dan menurut gue ini enak banget untuk dipakai di siang hari, apalagi cuacanya lagi panas banget. Dan ini tuh kalau misalnya kalian bingung nyari yang Peach Oolong Tea itu yang mana, nomor 203. Dan ini tuh sebenarnya tulisannya adalah EDP, Eau de Parfum. Tapi menurut gue di saat gue pakai itu longevity-nya kayaknya cuman mungkin maksimal 4 jam kali ya di kulit gue. Jadi emang ini bukan tipe yang di kulit gue tuh tahan lama banget. Plus ini harganya juga nggak nyampe 200 ribuan setahu gue. Jadi kalau emang mau disemprot berulang-ulang dan dibawa kemana-mana gitu untuk mengulangi kewangian kalian, menurut gue ya oke lah gitu dengan harga nggak nyampe 200 ribu gitu. Terus kalau misalnya kalian pertama kali semprot itu tuh emang aroma alkoholnya menurut gue cukup strong. Jadi ya jangan terlalu expect bahwa aroma ini akan menjadi disemprot itu subtle banget dan segala macam, enggak, cuman emang ada aroma alkohol yang kenceng banget di awalnya. Tapi lama-lama dia hilang dan menurut gue walaupun ini by face, dia tuh spraynya itu nggak ketahan-tahan, nggak macet dan segala macam. Jadi dia nge-spraynya tuh kayak menyebar dengan oke lah gitu. Tadi pas gue sprayin, Rere di belakang sana tuh kayak kecium gitu loh aroma yang gue semprotin di sini, dan dia ngomongnya kayak iya bener kayak wangi peach tea yang super seger gitu. Jadi menurut gue ini kalau dipakai pas lebaran, mengunjungi keluarga gitu, terus misalkan suka ada yang ke makam juga kan gitu dan panas-panas di kondisi seperti sekarang, menurut gue ini tidak akan overwhelming buat orang-orang di sekitar kamu ataupun buat kamu. Karena kalau buat aku, kalau pakai parfum yang wanginya terlalu strong, terlalu rich gitu, buat aku sendiri tuh aku bisa jadi pusing sendiri sih gitu. Dan kalau misalnya pakai ini, gue rasa buat kalian lagi udah dapat THR tapi tetap pengen on budget, menurut gue ini salah satu yang bisa dipilih dan belinya gampang banget karena ada di KKV. Bisa kalian cek di Jakarta ada, Surabaya ada, gue nggak tahu deh di kota lain, kayaknya di Bandung belum ada. Jadi kalau misalnya mau beli bisa cek juga di Shopee-nya juga kayaknya ada deh gitu.
Jadi ini adalah Lab of Nature 203 yang Peach Oolong. Oke, next kalau kalian pengen wanginya itu kayak malaikat ya. Nah, ini ada satu dari brand lokal, namanya adalah Hey Home Fragrance. Gue nggak beli yang botol gedenya karena penasaran, dan gue tuh punya banyak banget sih Hey Home ini karena menurut gue menarik-menarik, dan mereka tuh dibikinnya itu di Australia setahu gue gitu, baru dijual di Indonesia tapi tetap dibilangnya adalah local brand. Nah, ini adalah yang Yes to Heaven. Ini tuh menurut gue wangi siap sholat gitu. Jadi wanginya tuh bersih, wanginya tuh tidak ada dosa gitu ya. Dan malaikat subuh, bener nih, wangi-wangi malaikat subuh nih. Tapi ini emang lebih condong ke aromanya itu lebih feminin sih gitu. Dan ini tuh ada aroma Lily of the Valley-nya, terus ada wangi white rose-nya, terus ada juga aroma bergamot dan juga aroma peoninya. Jadi ini tuh wangi floral, seger, tapi agak clean juga sih menurut gue. Dan ini tuh kalau dipakai panas-panas, ini gak akan fix menurut gue, ini tidak akan mengganggu karena aromanya apa ya, kayak bikin orang tuh seneng banget deket-deket sama lo, kayaknya lo tuh orang yang beriman banget gitu loh. Wangi, pakai wangi itu kayak gitu, kayak ibu peri dari surga gitu. Jadi sesuai dengan namanya, menurut gua wangi Yes to Heaven ini tuh menunjukkan bahwa pemakainya itu tidak memiliki dosa apapun di saat lebaran. Oke, nextnya ini adalah salah satu favorit gue. Gue tuh jarang-jarang banget suka fragrance dengan aroma rose, tapi gue punya beberapa aroma rose lah gitu ya. Yang pertama itu adalah dari Bon Perfumer. Ini yang 101 yang aromanya itu rosy banget gitu. Dan si 101 ini sebenarnya kalau mau dijabarkan, definisikan gitu wanginya itu, kalau kalian pernah mencium sabun cuci tangan yang bentuknya kayak kertas. Nah, itu tuh wanginya tuh bener-bener kayak gitu. Jadi agak rose-nya tuh agak soapy, kemudian agak sedikit green. Tapi ini tuh bener-bener wangi yang sama sekali nggak berat, terus udah gitu sophisticated dan nggak bikin enak sih. Dan biasanya ini selalu gue pakai di saat udaranya lagi panas. Dan menurut gue ini tuh wanginya tuh cukup sopan gitu. Kalau misalnya kalian lagi lebaran terus mau mengunjungi rumah pacar gitu, mau ketemu sama calon mertua gitu ya, ini menurut gue salah satu yang bisa banget dipakai karena memperlihatkan apa ya, femininitas kalian. Terus udah gitu wanginya tuh bener-bener wangi anak baik-baik, anak yang sopan gitu. Terus buat kalian yang nggak suka wangi rose yang terlalu heavy, ini tuh menurut gue tipe aroma rose yang wanginya tuh ringan, terus soapy dan agak sedikit clean ya wanginya gitu. Jadi kalau dipakai siang hari, terus dipakai untuk jalan-jalan silaturahmi ke tempat ABCDE, menurut gue ini enak banget untuk digunakan gitu. Plus size-nya itu ada yang dari, gue lupa deh 15 mili apa 10 mili. Terus ini itu yang 30 mili dan ada juga yang 100 mili. Dan yang 30 mili itu enak banget buat dibawa kemana-mana, termasuk ke dalam tas-tas kecil yang sekarang lagi ngetren. Gue tahu pasti nih pas THR ada yang beli mikro bag gitu buat dipakai pas jalan-jalan pas lebaran. Jadi ini salah satu yang bisa dicemplungin dan dibawa kemana-mana pas kalian mau silaturahmi pas lebaran. Oke, ini dia 3 option aroma parfum yang ringan. Kalau misalnya kalian kayak aduh susah banget deh belinya, besok udah mau lebaran terus gue mau beli di mana. Nah, mungkin kalian bisa revisit atau ngeliat koleksi parfum kalian apa sih yang kira-kira notes-nya mirip. Terus bisa menggunakan itu dulu lah sebelum nanti ada kesempatan untuk beli atau pesan di online shop atau misalnya datang ke tokonya. Nah, untuk menjadi penyambung antara aroma yang aroma yang ringan ke aroma yang berat, gue mau masuk dulu ke parfum yang satu ini. Karena menurut gue dia nggak terlalu heavy tapi juga nggak ringan, tapi in between lah intinya gitu. Nah, ini adalah Oud Perfume yang Moroccan Sunset gitu. Sebenarnya kenapa gue beli ini? Karena gue penasaran, sempet lewat di TikTok dia itu bilang bahwa ini tuh mirip banget sama salah satu parfum favorit gue, Diptyque yang Eau de Sangs. Tapi ternyata setelah gue cium, totally different animal, bener-bener beda banget. Kalau Eau de Sangs tuh lebih super ringan, super citrusy. Kalau ini sama sekali enggak. Pas pertama kali gue cium itu dia, kalau misalnya ada yang suka minum
awe, root beer-nya atau sarsaparilla. Nah wanginya tuh agak seperti itu gitu. Jadi wanginya manis, tapi manisnya tuh bukan yang manis giung gitu ya. Lebih ke arah manisnya pas, tapi dia ada aroma sedikit, aroma citrus-citrusnya gitu. Dan ini tuh wanginya tuh ada nerolinya, ada bergamot, terus udah gitu ada sedikit karamel di base notes-nya gitu. Terus ada bunga-bungaan juga, ada jasmine. Dan ini tuh buat kalian yang suka sama aroma manis, menurut gue nih kalian pasti bakal suka banget gitu. Cuman buat kalian yang nggak terlalu suka manis, ini juga nggak terlalu manis, nggak bikin pusing gitu loh, nggak terlalu giung. Nah ini buat yang nggak suka sama parfum-parfum dengan aroma yang light, gue rasa ini bisa dijadiin opsi karena ini tidak se-heavy parfum-parfum yang dipakai buat occasion buat di malam hari. Biasanya kalau parfum-parfum yang dipakai buat malam hari itu kan biasanya lebih berat, terus lebih smoky, lebih manisnya tuh bener-bener yang vanilla, karamel dan segala macem lah gitu, coklat dan lain-lain. Kalau ini tuh menurut gue manisnya cukup pas dan nggak akan terlalu pusing untuk dipakai panas-panasan di saat kalian mau silaturahmi pas lebaran. Oke, nextnya adalah Mecca. Ini adalah dari Alien Object. Ini juga Lucky Heng, pencipta Alien Object itu menciptakan Mecca, Alien Object Mecca ini tuh karena dia terinspirasi sama Mekah memang gitu. Dan ini tuh kayaknya koleksi di 2 tahun lalu deh kalau nggak salah. Dan menurut gue ini tuh kalau kita ngebayangin Timur Tengah atau Arab dan segala macam pasti akan kebayang parfum yang super heavy oud, parfum Arab lah dibilangnya gitu ya. Tapi ini tuh sama sekali enggak sih gitu. Ini aku semprotin kalian cium. Ini tuh lebih ke arah wangi yang Lucky berusaha untuk sampaikan itu adalah dia pengen memperlihatkan bahwa aroma ini tuh menciptakan wangi yang suci gitu loh. Jadi dia kasih bunga-bungaan kayak ada tuberose, ada jasmine-nya juga, terus ada oud-nya tapi tidak sekencang itu gitu. Jadi benar-benar wangi yang agak heavy sedikit tapi nggak terlalu berat lah gitu. Dan ini tuh menurut gue tetap bisa dipakai pas siang hari, pas panas-panasan juga nggak ada masalah. Terus ini tidak akan membuat aroma kamu terlalu intens gitu di saat lagi ngobrol dekat sama keluarga dan segala macam. Kalau aku pribadi gitu ya, kalau misalnya ada kerabat yang pakai parfumnya terlalu heavy, buat aku tuh jadi pusing sendiri gitu. Dan ini tuh menurut aku tidak akan menciptakan suasana seperti itu gitu. Terus white floral, tapi ada sedikit ada sentuhan woodnya yang membuat dia jadi agak sedikit heavy gitu. Jadi buat kalian yang nggak suka white floral karena biasanya terlalu light, ini menurut gue jadi salah satu opsi yang bisa dicobain gitu. Harganya sekitar 800 ribuan deh, ada di Tokopedia-nya Alien Object. Ini size-nya itu 50 ml. Oke, last but not least, ini adalah satu rilis terbaru sih sebenarnya dari Usual Scent Lab. Ini adalah yang Rose Supreme, ini kolaborasi bareng sama Lizzy Para. Dan kalau dilihat mungkin botolnya serupa ya gitu, cuman dari size agak sedikit beda lah gitu. Mungkin Usual Scent Lab juga terinspirasi dari Alien Object lah untuk bagian packagingnya. Nah, kalau misalkan yang ngomongin Rose Supreme, sebenarnya tuh dia ada dua, Rose Supreme sama Rose Solace. Nah, Rose Solace tuh wanginya lebih ringan, tapi kalau misalnya kalian nyari yang lebih berat, si wangi rose yang lebih berat, bisa cobain si Rose Supreme ini gitu. Kalau misalnya kalian pernah cium ibu-ibu sosialita pakai LV Les Sab Rose, ini bisa dibilang salah satu yang bisa menciptakan aroma yang serupa tanpa ngeluarin uang 5 juta gitu ya. Jadi ini wanginya menurut gue agak setipe lah gitu sama wanginya LV itu. Dan ini tuh berat menurut gue gitu. Tapi ada juga kan orang yang emang seneng parfum yang wangi aromanya tuh emang berat, aromanya emang intens gitu. Nah ini salah satu yang bisa kalian pakai. Kalau misalnya gue pakai ini, gue pasti akan pakai di saat gue ada kegiatan lebaran malam hari gitu. Kalau misalkan siang hari, gue pasti prefer parfum-parfum yang wanginya lebih ringan. Nah kalau misalkannya si Rose Supreme ini tuh dia ada aroma agarwoodnya, terus udah gitu ada damask rose, kemudian juga ada saffronnya gitu. Kalian bisa lihat di Instagramnya Usual Scent Lab untuk ngelihat detail dari aroma-aromanya tersebut atau notes-nya.
Tapi kalau misalnya kalian suka banget sama wangi rose yang heavy, yang intense, gue rasa Rose Supreme ini bisa jadi opsi sih. Oke, itu dia tadi ke-6 opsi parfum yang siapa tahu sesuai dengan selera kamu. Kalau misalnya dilihat benang merahnya, pasti di sini ada yang fruity dan juga floral gitu. Kenapa aku memilih notes ini untuk dipakai lebaran, karena wangi-wangi tersebut tuh sebenarnya yang kayak identik dengan kebersamaan, terus udah gitu sesuatu yang ceria, sesuatu yang hangat gitu, sesuatu yang homey gitu ya. Kadang-kadang kan wangi-wangi floral tuh identik dengan orang tua kita suka bawa-bawa bunga di rumah, suka merangkai bunga dan segala macam gitu. Terus wangi-wangi ini juga nggak cuman ada yang light, tapi juga banyak banget, ada beberapa lah optionnya yang emang agak heavy, agak intense. Terus mungkin kalau aku bisa kasih sedikit tips gitu, karena emang lebaran tahun ini lagi super panas banget, untuk siang hari bisa nih digunakan parfum-parfum yang emang aromanya lebih light, lebih airy, lebih nggak terlalu berat lah gitu. Supaya apa? Supaya pas badan kita kena panas, wangi itu tuh pasti akan semakin menyebar kan gitu. Dan untuk menghindari nanti kamu pusing sendiri kalau wangi parfumnya terlalu intens gitu. Terus udah gitu kalau misalnya memang tetap suka banget sama aroma yang intens, bisa digunakan di malam hari, di saat kumpul-kumpul sama keluarga atau sama teman-teman di momen liburan lebaran ini gitu. Make sure juga parfumnya jangan ditaruh di mobil, karena kualitas aroma dan juga nanti pas saat dipakai jadi tidak akan sebaik sebelumnya, dan bisa jadi formulanya akan menjadi lebih tidak sebaik sebelumnya. Jadi make sure itu dibawa kemana-mana atau ditinggalin aja di rumah gitu. Terus misalnya kalian pengen punya scent yang super unik, bisa juga nge-layer berbagai macam fragrance yang kalian punya. Saran aku kalau misalnya pengen pakai yang floral, bisa di mix sama aroma yang notes itu lebih fruity. Atau misalnya suka sama aromanya yang agak woody, bisa juga di combine. Kalau aku pribadi senengnya sama wangi-wangi yang citrusy gitu. Jadi dia tetap seger tapi ada aroma yang agak sedikit berat untuk membuat parfum itu tuh atau aroma kita tuh jadi lebih berkarakter gitu. Jadi selamat mencoba. Kalau emang ada parfum-parfum yang notesnya mirip, bisa digunakan, dan siapa tahu tips-tips aku juga berguna. Plus kalau misalnya kalian ada rekomendasi parfum yang pengen di-review atau dibahas sama tim Female Daily, please komen di bawah. Atau mungkin kalian udah ada yang punya parfum-parfum ini, jangan lupa untuk di-review di FD Apps. Oke, segitu aja dari aku. Thank you so much for watching and selamat lebaran!